Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam salah satu rumahnya, di dalam salah satu majelis yang sangat mulia ini, majelis al-ilmi, dan di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah diumumkan, kajian kita insyaallah malam hari ini dan juga besok ba'da subuh berkaitan dengan pembahasan yang sangat amat berharga tentang ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu ilmu tentang al-aqidah, yang merupakan landasan bagi agama kita. Tidak ada manfaatnya ibadah kita tanpa akidah yang benar, tanpa akidah yang sahihah, akidahnya Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan ilmu tentang akidah adalah semulia-mulia ilmu agama, sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan, fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum id syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya ilmu tentang usuluddin, yaitu tentang akidah, pondasi agama, itu merupakan semulia-mulianya ilmu agama, karena kaidahnya kemuliaan suatu ilmu dilihat dari kandungan ilmu tersebut. Dan ilmu tentang akidah, terutama nanti tentang tauhid asma wa sifat, ini ilmu tentang zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayat yang termulia di dalam Al-Quran adalah ayat apa? Ayat Al-Ikhlas tidak ada. Surat Al-Ikhlas. Ayat apa? Ayat kursi. Di antara sebabnya karena isinya hanya berkaitan tentang akidah, tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi mengatakan, sesungguhnya ilmu tentang usuluddin, akidah, semulia-mulia ilmu, karena kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu la hayata wala na'ima wala tuma'nina illa bi an ta'rif rabbaha wa fatiraha bi asma'ihi wa bi asma'i wa sifatihi. Karena tidak ada kehidupan, kenikmatan dan kebaikan bagi hati kecuali hati itu mengenal Rabbnya, sesembahannya lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Inilah yang dikatakan para ulama, ilmu akidah semulia-mulia ilmu agama. Kemudian akidah merupakan pondasi bagi agama kita. Tidak ada manfaatnya agama kita, ibadah kita tanpa akidah yang benar. Allah mengatakan, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa yang mengkufuri keimanan,
yang menyimpang akidahnya, maka batal semua amal ibadahnya dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Naudzubillah min dalik. Oleh karena itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama-sama, mungkin ini sekedar mengulang kembali pelajaran tentang akidah yang mungkin sebagian sudah telah mempelajarinya. Ya, ini adalah akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, seorang imam yang digelari dengan Nasirus Sunnah, pembela sunnah, salah satu imam dari 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak diragukan lagi akan keilmuan dan kelurusan akidah beliau. Maka di sini kita hanya sekedar meneruskan tongkat estafet beliau untuk menyebarkan akidah yang beliau ambil dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat atau salafu as-saleh. Karena waktunya sangat terbatas, ya, kita langsung membaca akidah Al-Imam Syafi'i yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad Musa Al-Nasr, salah seorang ulama Yordania yang beberapa saat yang lalu meninggal dunia rahimallahu taala. Memang Imam Syafi'i itu tidak punya kitab khusus tentang akidah, berbeda dengan Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad punya kitab khusus tentang akidah, judulnya Ushulus Sunnah. Imam Abu Hanifah punya kitab khusus tentang akidah, judulnya Al-Fiqhul Akbar. Oleh karena itulah para ulama untuk mengetahui akidah Imam Syafi'i, mereka mengambil dari berbagai macam referensi yang terpercaya, baik dari murid beliau atau dari ulama-ulama yang lainnya. Di antara di sini Asy-Syaikh Muhammad Musa Nasr, beliau menjamakkan, menyusun ucapan Imam Syafi'i dari berbagai referensi yang terpercaya seperti Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Imam Al-Lalikai, Mukhtasar Al-Ulu karangan Imam Dzahabi, dan seterusnya. Langsung saja kita baca risalah singkat yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad Musa Al-Nasr tentang akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Hanya ada 6 poin. InsyaAllah 2 sesi ini kita akan mengkaji hanya 6 poin dari makalah yang ada di depan kita ini. Yang pertama tentang tauhid asma wa sifat. Tentang tauhid asma wa sifat menurut Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Diriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la, murid Imam Syafi'i, qala sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku pernah mendengar Imam Syafi'i berkata, lillahi ta'ala asma'un wa sifatun la yasa'u ahadan qamat alil hujjarat duha. Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak boleh bagi seorang pun yang tegak hujjah atasnya untuk dia menolaknya. Di sini ada pelajaran berharga bagi kita, yaitu wajibnya kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak boleh kita menolaknya. Dan ulama membahas nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Demikian pula dengan sifat-sifatnya. 99 itu hanya sebagiannya saja. Karena Rasul dalam doa pernah mengatakan, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin walak sammaita binafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahadan min khalqik au ista'tsarta bi fi ilmil ghaibi indak. Dalam doanya Rasul mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau turunkan di dalam kitabmu, yang engkau ajarkan kepada seorang dari hambamu, atau nama-nama yang engkau simpan dalam ilmu ghaibmu. Kalau sudah Allah simpan dalam ilmu ghaibnya, tidak ada yang bisa mengetahui, baik malaikat ataupun para nabi. Maka kata para ulama, di sana ada nama-nama Allah yang tidak kita ketahui. Kita mengimani secara terperinci. Kalau memang ada perinciannya, kita mengimani secara global. Di sana ada nama-nama Allah yang tidak kita ketahui. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah yang harus kita tetapkan, apa yang Allah tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak boleh kita menolak. Kata Imam Asy-Syafi'i, tidak boleh kita mengingkari ataupun menafikannya. Kemudian kata Imam Syafi'i rahimahullah, fa in khalafa ba'da subutil hujjah alaihi
fahuwa kafirun. Kalau orang itu menyelisihi dalam hal ini setelah tegak hujjah atasnya, maka dia kafir. Di sini ada manhaj prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah kafir mengkafirkan. Yang pertama, bahwasanya kalau dalam urusan akidah, orang itu bisa keluar dari agama kalau dia mengingkari akidah yang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi untuk person-personnya, individu-individunya, tidak boleh kita gegabah mengkafirkan sesama kaum muslimin. Di sini kata beliau, kalau orang itu telah tegak hujjah atasnya, artinya kalau orang itu masih jahil, ada udzur bil jahal. Dan kata para ulama, ini adalah ijma' ulama Ahlussunnah, ada udzur bil jahal. Kalau orang-orang itu betul-betul jahil, dia jatuh ke dalam kesyirikan, kekafiran besar, tidak boleh divonis langsung kafir. Perbuatannya kita katakan bisa kufur besar, orangnya belum tentu kafir. Perlu dinasihati dulu, ditegakkan hujjah dulu, dan ini tugas para ahli ulama untuk menegakkan hujjah, untuk mereka bisa menvonisnya kafir atau tidak. Ini butuh ilmu yang sangat mendalam. Ya, inilah perbedaan Ahlussunnah dengan kelompok Khawarij. Ya, sejak dahulu sampai detik ini, kelompok Khawarij yang diwakili oleh kelompok teroris sekarang ini mudah mengkafirkan kaum muslimin. Bahkan tidaklah peledakan di negeri-negeri kaum muslimin, pengeboman di negeri-negeri kaum muslimin yang korbannya pada hakikatnya adalah kaum muslimin, itu sebab utamanya tidak lain tidak bukan karena pembahasan yang satu ini yang mereka tidak memahaminya. Di negeri kita ada teroris nembak polisi padahal dia mau sholat subuh, bahkan istilahnya menusuk dengan pisau ketika di masjid. Kenapa demikian? Karena tidak memahami ucapan ulama tentang masalah kafir mengkafirkan sesama kaum muslimin, seperti ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dianggap sedikit menyimpang, bahkan yang enggak sesuai dengan mereka langsung kafir, murtad, halal darahnya. Ini bukan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti Imam Syafi'i di sini tidak gegabah dalam kafir mengkafirkan. Kata beliau, orang itu kalau menyelisihi dalam hal ini, yaitu menolak nama dan sifat Allah setelah tegak hujjah atasnya, maka dia bisa kafir. Kalau belum, kata beliau, fa amma qabla subutil hujjah alaihi fa huwa ma'dzurun bil jahli. Adapun kalau orang itu belum tegak hujjah atasnya, maka dia diberi udzur karena kejahilannya. Ulama Ahlussunnah punya kaidah, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaih. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran besar, baik dari ucapan atau perbuatan, langsung divonis kafir, keluar dari al-Islam. Contoh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pernah beliau berdebat dengan kelompok Jahmiyah yang menolak Allah ada di atas arsy. Kata beliau, lau qultum ma qultum la kafartu. Seandainya aku mengucapkan seperti ucapan kalian, aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun, karena ucapan kalian itu kufur, yaitu menolak Allah ada di atas langit. Walakinnakum indi la takfurun, akan tapi kalian menurutku tidak kafir. Li'annakum juhal, karena kalian masih jahil. Padahal beliau ini lagi berdebat dengan tokoh-tokoh ulamanya kelompok namanya Jahmiyah. Namun kata beliau, mereka masih dianggap jahil, tidak gegabah dalam mengkafirkan orang yang masih mengakini dia masih muslim. Demikian pula dengan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, idza kunna la nukafir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajli jahlihim wa li adami man yunabbihuhum wa kaifa nukafir man lam yuhajir ilaina. Kata beliau, apabila kita tidak mengkafirkan orang yang sujud di berhalanya Ahmad Badawi di Mesir sana karena kejahilan mereka, karena tidak ada yang menasihati mereka, bagaimana kita mengkafirkan orang yang tidak berhijrah kepada kami? Inilah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kejahilan adalah udzur dalam orang itu dikeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak gegabah Ahlussunnah wal Jamaah dalam kafir mengkafirkan sesama kaum muslimin secara person-personnya.
Ya, adapun perbuatannya, keyakinannya, kalau memang itu betul-betul kufur besar, tidak ada masalah dikatakan itu kufur. Ya, sebagaimana nanti akan diucapkan oleh Imam Syafi'i, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ini hukum secara umum. Bedakan hukum secara umum dengan hukum apa? Person-person. Ya, hukum secara umum memang itu kufur besar, wajib kita katakan kufur besar. Ya, orang yang mengatakan misalnya Al-Quran itu sudah dirubah, ini adalah apa? Hukumnya kufur besar. Kalau orangnya masih mungkin jahil atau mungkin nggak waras, ini perlu apa? Intinya diproses terlebih dahulu, dimintai tobat terlebih dahulu. Artinya sangat amat hati-hati dalam kafir mengkafirkan sesama muslim, apalagi orangnya jahil. Apalagi Rasul mengatakan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya muslim wahai kafir, maka dosa pengkafiran akan kembali kepada salah seorang di antara mereka. Berat masalah apa kafir mengkafirkan ini. Kalau mau kita sedikit gambarkan perinciannya, kata para ulama ada 3 kaidah penting dalam mengkafirkan. Yang pertama, dilihat perbuatan ataupun ucapan atau keyakinannya, apakah kufur besar atau tidak. Kalau tidak kufur besar, selesai masalah, jangan dilanjutkan. Contoh, orang berzina, minum khamar, orang mencuri, ini perbuatan dosa besar. Sepakat Ahlussunnah mengatakan orang itu tidak apa? Keluar dari Islam, perbuatannya tidak kufur besar. Demikian pula berhukum dengan selain hukum Islam. Ijma ulama mengatakan tidak mutlak kufur besar seperti keyakinan kelompok Khawarij. Ada perinciannya. Di antaranya Abdullah bin Abbas sendiri mentafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Kata Abdullah bin Abbas, kufrun la yanqulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Dan itu sudah diriwayatkan oleh banyak para ulama Ahlussunnah sampai detik ini. Artinya tidak boleh gegabah, ini presiden nggak berhukum dengan hukum Islam, kafir, murtad, halal darahnya dibom. Naudzubillah min dzalik. Ini bukan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau perbuatannya sudah jelas tidak kufur besar, selesai masalah. Namun sekarang kalau hukumnya, perbuatannya, keyakinannya, ucapannya kufur besar, apakah orangnya dikafirkan? Masuk ke kaidah yang kedua. Lihat orangnya, perinciannya bagaimana keadaannya. Apakah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran? Apa saja syarat-syarat pengkafiran? Secara global, ringkas ada 3. Yang pertama, kalau orang itu sudah berilmu, tegak hujah. Syarat pertama sudah terpenuhi. Yang kedua, syarat orang itu bisa dikafirkan, dikeluarkan dari Islam, murtad, kalau orang itu mengatakan ucapan kufur, berbuat kufur besar itu karena pilihannya, karena kesengajaan dari apa? Dirinya, bukan suatu ketergelinciran. Contoh ketergelinciran, ucapan seorang yang dalam hadis, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ada orang yang mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini ucapan hukumnya apa? Kufur atau bukan kufur? Kufur besar. Bahkan mungkin melebihi ucapan Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Namun apakah dikafirkan oleh Rasul? Tidak. Kata Rasul, akhta'a li syiddatil farah. Orang itu tergelincir lisannya. Kalau bahasa kita keperucut, artinya orang itu nggak sengaja berbuat, maka tidak boleh apa dikafirkan karena nggak sengaja. Yang ketiga, orang itu bisa dikafirkan kalau orang itu berbuat atas pilihannya, bukan karena keterpaksaan. Sebagaimana kisah para sahabat dahulu, Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengakui Lata wal Uzza sebagai sesembahannya. Ketika beliau ditanya kepada Rasul, tidak ada masalah. Kata Rasul, engkau mengikuti paksaan mereka, namun hati tetap mengingkari. Maka turunlah ayat Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang dipaksa untuk mengucapkan berbuat kekufuran besar, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, kecuali yang dipaksa, sedangkan hatinya masih beriman, tenang dengan keimanan.
Makanya kata para ulama seperti Syekh Muhammad bin Utsaimin, beliau mengatakan kalau orang itu dipaksa, misalnya sudah pistol betulan di kepalanya diancam, kalau engkau tidak misalnya menginjak-injak mushaf ini aku tembak, aku bunuh, atau mungkin dengan pisau, betul-betul ancaman itu sudah terjadi. Maka kata para ulama lewat ayat ini boleh orang itu mengikuti paksaan tersebut, tetap hati mengingkari. Ini hukumnya boleh-boleh saja. Akan tetapi mana yang afdal, rela mati membela akidah atau mengikuti paksaan? Kata beliau ada perinciannya. Kalau orang itu bermanfaat bagi masyarakat umum, seperti orang itu tajir, uangnya untuk dibagikan kepada fuqara wal masakin untuk jalan dakwah, maka lebih baik orang seperti ini mengalah. Lebih baik dia mengalah ikut paksaannya, namun hati tetap mengingkari perbuatannya tersebut. Namun kalau orang itu kurang bermanfaat bagi masyarakat, hidupnya sudahlah, mungkin salat masjid begitu saja, lebih baik mati syahid insyaallah. Ini kata beliau. Jadi hukumnya secara asal boleh-boleh saja mengikuti paksaan tersebut, namun hati mengingkari. Intinya tidak boleh seorang muslim gegabah mengkafirkan person-person dari kaum muslimin, meskipun dengan mata kita sendiri melihat dia berbuat kekufuran sampai terpenuhi 3 syarat tadi. Dia sudah berilmu, kemudian dia berbuat baru ucap dengan kesengajaan, yang ketiga dia berbuat dengan pilihannya, bukan dipaksa. Jadi, dan kemudian poin yang ketiga yang paling berharga lagi, yang berhak menghukumi para ahli ulama, karena yang bisa menegakkan hujah itu bukan sembarangan. Menegakkan hujah bukan ini Al-Quran kamu baca, kemudian kita kafirkan karena sudah kita berikan Al-Quran. Tidak, dipahamkan dulu apa syubhat-syubhatnya. Ini nggak bisa kecuali para ulama ataupun yang meniti jejak para ahli ulama. Sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan babut takfir babun khatir. Bab kafir mengkafirkan itu bab yang sangat berbahaya. Aqdama alai kathirun minan nas fasaqatu. Banyak orang yang lancang berbicara tentang kafir mengkafirkan sesama muslim, fasaqatu, maka mereka pun jatuh ke dalam kesesatan, dalam dosa. Wa tawaqqafal fuhul. Padahal banyak ulama yang mereka sangat berhati-hati, bahkan diam, tidak berani mengkafirkan tanpa betul-betul terpenuhi syarat-syaratnya tersebut. Jadi sekali lagi, ini kaidah ringkas kafir mengkafirkan, lihat perbuatannya kufur besar atau tidak. Kalau tidak kufur besar, sudah selesai masalah, jangan diteruskan. Namun kalau perbuatan, keyakinannya, ucapannya kufur besar, apakah orangnya kafir? Lihat yang kedua, syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Kalau nggak terpenuhi, ya sudah, tidak kafir. Kemudian sekali lagi, yang paling berharga lagi yang ketiga, siapa yang berhak menghukumi adalah para ahli ulama, karena ini butuh menegakkan hujah, butuh dihilangkan syubhat-syubhatnya. Intinya sekali lagi, ini diantara manhajnya Imam Syafi'i, orang itu kalau jahil tidak boleh dikafirkan meskipun ucapannya atau keyakinannya kufur besar. Kata beliau, fa amma qabla subutil hujjah alaihi fa ma'dzurun bil jahli. Adapun sebelum tegaknya hujjah, maka itu ma'dzur, diberi udzur karena kejahilannya. Li'anna ilma dzalik la yudrak bil aql wala bir ru'yati wal fikri. Karena ilmu tentang tauhid asma wa sifat tidak bisa hanya didasarkan oleh akal semata, oleh perenungan, oleh pemikiran. Karena ini berkaitan dengan zat Allah, dengan sifat Allah, dan ini semuanya masalah gaib. Kita nggak tahu yang gaib kecuali apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya para ulama mengatakan asma wa sifat itu tauqifiyah. Nah, pada sifat Allah itu kita tetapkan kalau memang ada dalilnya dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Kalau tidak ada, nggak boleh kita ngarang-ngarang sendiri. Nama-nama Allah sudah ada dalam Al-Quran, dalam hadis, demikian pula dengan sifat-sifatnya. Kita tetapkan apa adanya. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, la yusafullah illa bima wasafa binafsahu
au ma wasafa bi Rasul sallam la natajawazul Quran wa sunnah. Tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya atau yang disifati oleh Rasulnya, dan kita tidak boleh melangkai Al-Quran dan Sunnah. Artinya tetapkan nama dan sifat Allah hanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini karena apa? Nama-nama dan sifat Allah masalah gaib tidak bisa kita hanya berlandaskan akal semata. Kita nggak tahu nama Allah Al-Aziz tanpa dalil. Kita nggak tahu nama Allah Al-Malik Al-Qudus kecuali dengan dalil. Ya, demikian pula dengan sifat Allah. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Allah punya tangan, Allah punya wajah kecuali dengan dalil. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bal yadahu mabsuutatan. Ini yang harus kita pahami. Nama dan sifat Allah itu hanya bisa kita tetapkan dengan dalil. Dan dari sini pula kita mengetahui akal kita terbatas, ya. Jangan agama ini diotak-atik dengan akal. Ya, jangan kita mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena memang ada orang-orang yang lebih mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah kata para ulama pengikutnya iblis yang mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena iblis yang pertama kali menentang perintah Allah hanya karena enggak masuk akal. Kata Allah, wa id kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Kenapa demikian? Dalam surat Shad Allah mengatakan, kenapa iblis enggak mau sujud kepada Adam? Karena pakai logika. Ana khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ana khairan minhu, ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Ini logikanya iblis. Ya Allah, kenapa aku sujud kepada Adam sedangkan aku lebih baik daripada Adam? Ini pakai dalil akal. Kata ulama, orang yang pertama kali menentang perintah Allah dengan akalnya adalah iblis. Naudzubillah min dalik. Maka untuk menyelisih iblis harus kita mendahulukan Al-Quran dan Sunnah daripada akal. Akal kita terbatas, sebagaimana penglihatan kita, pendengaran kita, tenaga kita, semua terbatas. Jangan sedikit-sedikit nggak masuk akal, ini bertentangan dengan akal, tidak logis. Naudzubillah min dalik. Ya, Ahlussunnah pertengahan dalam masalah akal. Ahlussunnah tidak menuhankan akal, sedikit-sedikit pakai akal, tidak. Al-Quran dan Sunnah yang paling utama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday wa rasuli. Wahai orang beriman, janganlah mendahulukan ucapan siapapun, akal siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Al-Sunnah tidak menuhankan akal. Al-Sunnah juga tidak mengharamkan akal secara mutlak, namun pertengahan. Kalau akal itu mendukung Al-Quran dan Sunnah, dipakai. Kalau akal itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, didahulukan Al-Quran dan Sunnah. Ini pertengahannya Ahlussunnah, tidak mengharamkan akal secara mutlak, tidak pula menuhankan, membolehkan menggunakan akal secara mutlak. Ada perinciannya. Kalau Al-Quran dan Sunnah itu bertentangan dengan akal yang harus dikalahkan, bukan Al-Quran dan Sunnahnya. Kemudian kata beliau, wa yusbitu hadhi sifat wa yanfi anha tashbih. Wajib menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan penyerupaan terhadap makhluk. Ini sifat Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan apa yang Allah tetapkan dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Allah mengatakan tadi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Ahlussunnah menetapkan Allah punya sifat wajah, namun sekaligus menafikan penyerupaan terhadap makhluk. Mengatakan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Allah punya tangan, namun tangan Allah nggak sama dengan tangan makhluk. Karena Allah berfirman, kama nafa'a nafsihi laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini sikap Ahlussunnah terhadap ayat-ayat ataupun hadis-hadis tentang sifat Allah. Ditetapkan apa adanya, namun sekaligus
tiadakan penyerupaan terhadap makhluk. Allah turun ke langit dunia seperti malam terakhir, namun turunnya Allah nggak sama dengan turunnya makhluk. Selesai masalah. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Persamaan dalam kata nggak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Kita punya kaki, meja, kursi punya kaki enggak? Ya, apakah sama? Yang ngomong sama silahkan. Ya, kita enggak mau. Kita punya wajah, yang di kebun binatang juga punya wajah, apakah sama? Na'udzubillah min dzalik. Ya, sama kata-katanya, wajah dan wajah, namun beda hakikatnya. Ini antara makhluk saja berbeda, apalagi antara al-makhluk dengan al-khaliq, sangat berbeda. Ya, maka jangan mengatakan wah kalau kita menetapkan Allah punya wajah nanti menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak, Allah sendiri yang mengatakan Allah punya wajah, dan Allah sendiri yang mengatakan wajahnya nggak sama dengan wajah makhluk. Sama dengan sifat Allah yang lain. Allah punya kehidupan, betul enggak? Namanya Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Adzan ya. Ya. Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah punya nama al-hayyu, sifatnya al-haya, kehidupan. Manusia punya kehidupan, betul enggak? Siapa yang enggak punya kehidupan di sini? Hah? Kita salati jenazah. Nah, manusia punya kehidupan, Allah punya kehidupan. Apakah sama kehidupan Allah dengan kehidupan makhluk? Sama enggak? Enggak sama. Kata-katanya sama, hidup dan hidup, namun berbeda hakikatnya. Itu pula semua sifat Allah demikian. Allah punya sifat ini, kata-katanya mungkin sama dengan sifat makhluk, namun hakikatnya berbeda. Jangan pakai akal-akalan. Wah, kalau kita tetapkan Allah punya tangan nanti sama dengan makhluk. Ini main akal-akalan. Allah menyatakan sendiri Allah punya wajah, punya tangan. Dan Allah sendiri yang mengatakan tangannya, wajahnya laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allah punya ilmu, kita juga punya ilmu. Apakah sama? Ya, Allah namanya Al-Alim. Apakah sama? Tidak. Ya, kata-katanya sama. Allah punya ilmu, kita punya ilmu. Kalau orang mengatakan, ini diantara syubhat sebagian orang, wah kalau kita menetapkan Allah punya wajah sama dengan wajah makhluk. Kita jawab, apakah Anda menetapkan Allah punya ilmu? Pasti dia mengatakan apa? Iya. Kalau mengatakan tidak, bisa kufur. Ya. Kalau dia mengatakan ya Allah punya ilmu, berarti Anda menyamakan Allah dengan apa? Dengan makhluk, karena makhluk punya ilmu. Oh, beda ilmunya Allah dengan ilmunya kita. Kita katakan juga demikian. Allah punya wajah, namun nggak sama dengan wajah makhluk. Selesai masalah. Cuma itulah akal kalau sudah dituhankan, mengalahkan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ma fil jannah mimma fid dunya ilal asma'. Tidaklah yang di dunia atau di surga dengan di dunia kecuali persamaan nama. Kata beliau, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tidaklah yang di surga itu sama dengan yang di dunia kecuali hanya namanya saja. Di surga ada buah delima, betul enggak? Di dunia juga ada. Apakah sama? Kata beliau hanya kata-katanya, hakikatnya enggak mungkin sama. Di surga ada sungai, betul enggak? Tajri min tahtihal anhar, betul enggak? Di surga ada sungai susu, ada sungai madu, betul enggak? Ada di dunia seperti ini, namanya sama sungai. Mungkin di dunia cuma ada sungai kopi, hitam kelam, itu banyak. Kata-katanya sama, sungai dan sungai, hakikatnya berbeda. Ini antara makhluk, sungai di surga, sungai di dunia itu makhluk. Itu kata-katanya sama, hakikatnya tidak sama. Apalagi antara khalik dengan makhluk. Kata-kata yang sama tidak mengharuskan persamaan hakikatnya. Maka tetapkan sifat Allah sesuai yang Allah tetapkan dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sekaligus menafikan penyerupaan terhadap makhluk. Nggak boleh kita mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk, bisa kufur. Sebagaimana kata seorang gurunya Imam Bukhari yang bernama Naim bin Hammad rahimahullah ta'ala. Naim bin Hammad mengatakan, man syabbahallaha bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Ini hukum syar'i secara umum person-personnya tegakkan hujah dulu. Kemudian kata beliau, wa man ankara ma wasafallahu bihi wa rasuluhu kafar. Barang siapa yang mengingkari
apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulnya, maka dia bisa kafir. Kemudian kata beliau, walaisa fima wasafallahu bihi wa rasuluhu tashbihun. Apa yang Allah tetapkan, apa yang ditetapkan oleh Rasulnya tentang sifat-sifatnya tidaklah sama dengan makhluk. Ya, Allah menetapkan dirinya punya kehidupan nggak sama dengan kehidupannya makhluk. Allah menetapkan dirinya punya tangan tidak sama dengan tangannya makhluk. Allah berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara, namun bicaranya tidak sama dengan makhluk. Selesai. Ya, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, simpel karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, itu poin yang pertama tentang tauhid asma wa sifat yang disampaikan Imam Syafi'i, yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi dalam Mukhtasar Al-Ulu. Kemudian beliau mengatakan poin yang kedua tentang tauhid asma sifat masian, wala yablughu al-wasifuna kunha adhamatihi alladhi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifu bi khalquhu. Manusia bagaimanapun mensifatkan Allah dengan logikanya, gak akan sampai kepada apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Ya, karena apa? Akal manusia sekali lagi apa? Terbatas. Sebagaimana penglihatan kita, bisa nggak kita melihat ya apa yang di luar masjid sana? Ya, secara terperinci nggak mungkin kita bisa tahu. Kan terbatas. Pendengaran juga terbatas. Demikian pula dengan apa? Akal. Maka kewajiban akal menetapkan apa yang Allah tetapkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih daripada yang disifatkan oleh makhluk-makhluknya. Azan? Ya, kita istirahat dulu, azan, kemudian qomat dan salat isya, kemudian setelah itu kita lanjutkan biidznillah taala. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah, kita lanjutkan kembali kajian akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang disusun oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad Musa Al-Nasr hafidh rahimahullah ta'ala. Kita baca kembali riwayat-riwayat dari Imam Asy-Syafi'i tentang tauhid asma wa sifat. Kata Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullah, sahibul Imam Syafi'i, di antara murid Imam Asy-Syafi'i ada Ar-Rabi' bin Sulaiman. Beliau berkata, sa'altu Asy-Syafi'iyya an sifatillahi ta'ala. Aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang sifat-sifat Allah. Faqala, maka Imam Syafi'i berkata, haramun 'alal uquli an tumatsilallaha ta'ala. Kata Imam Syafi'i, diharamkan bagi akal untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah mengatakan tadi, laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian wa 'alal auhami antahuddahu, tidak boleh bagi angan-angan ini untuk membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi ini masalah gaib. Kita nggak akan mungkin akal ini bisa membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasul mengatakan, tafakkaru fi ayatillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah ayat-ayat Allah, yaitu tentang kekuasaan Allah di alam semesta ini. Dan itu yang Allah sering sampaikan dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah juga mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidaklah kalian memperhatikan, mentadaburi, merenungkan apa yang dalam diri kalian. Karena akal bisa untuk merenungkan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Namun kata Rasul, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan memikirkan, membayang-bayangkan tentang zatnya Allah ataupun sifatnya Allah, karena akal kita terbatas.
Jangankan untuk memikirkan zat Allah, sifat Allah yang ada di atas langit sana, yang jauh dari kita, zatnya. Roh, roh yang ada dalam diri kita. Kita semuanya punya roh, betul enggak? Pernah tahukah warnanya roh kita? Warna pink, ungu, biru, nggak ada yang tahu. Padahal itu apa? Menempel dalam diri kita. Akal belum bisa menalar dan tidak akan mungkin bisa. Apalagi Allah mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang roh kepada engkau Nabi Muhammad. Katakanlah, masalah roh itu hanya Allah yang tahu, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Itulah keterbatasan ilmunya manusia, akalnya manusia. Makanya kata Imam Syafi'i, dilarang, haram bagi angan-angan akal pikiran untuk membagaimanakan sifat-sifat Allah. Wa ala dzunun an taqta', tidak boleh bagi prasangka, kata Imam Syafi'i, untuk memastikan sifat Allah demikian tanpa dalil, Wa ala nufus an tufakkira, dilarang bagi jiwa untuk memikirkan tentang zat Allah ataupun bagaimana sifat-sifat Allah. Wa ala dhamair an tata'ammaqa, tidak boleh bagi hati untuk mendalam-dalami masalah bagaimana zat sifat Allah, karena ini masalah gaib. Kita hanya bisa mempelajari mana nama Allah, sifat Allah berdasarkan dalil dan apa maknanya. Adapun bagaimananya tidak ada yang bisa mengetahuinya. Oleh karena itulah Imam Malik rahimahullah taala ketika ditanya oleh seorang, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah itu istawa di atas arsy. Kalau ulama tafsir dari zaman para tabi'in seperti Abul Aliyah, Mujahid, mereka mentafsirkan istawa ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Itu arti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah tinggi di atas arsy. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Shawa'iqul Mursalah membantah orang yang mentafsirkan istawa dengan istaula, Allah menguasai arsy. Beliau membantah dari 40 segi. Di antaranya kata Ibnu Qayyim, tidak ada satu ulama salaf, baik sahabat tabi'in maupun tabi'in yang mentafsirkan istawa dengan istaula, menguasai. Bahkan kata beliau, tidak ada satu orang Arab yang fasih, pakar bahasa Arab, yang mentafsirkan istawa dengan istaula. Yang ada tadi istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas al-arsy. Imam Malik ketika ditanya, kaifastawa, bagaimana Allah beristiwa? Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum, secara makna itu sudah dimaklumi. Istawa tadi artinya apa? Apa arti istawa? Allah tinggi di atas al-arsy, itu sudah maklum, diketahui secara bahasa. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya Allah itu tinggi di atas arsy, ini nggak ada bisa mengetahui, masalah gaib. Wal imanu biwajibun, beriman Allah tinggi di atas arsy, istawa al arsy, itu wajib, karena itu ada dalam Al-Quran. Itu keimanan kita kepada Al-Quran, membenarkan berita dari Al-Quran. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya Allah itu istiwa, itu bid'ah. Karena apa? Para sahabat, manusia yang paling antusias bertanya tentang urusan agama, para tabi'in, namun tidak pernah mereka bertanya bagaimananya sifat Allah, karena mereka tahu akal tidak akan mungkin bisa menjawabnya. Dan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah tidak pernah memberitahukan bagaimananya sifat Allah tersebut. Allah hanya mengabarkan Allah punya sifat ini, sifat itu, kita yakini tanpa menyerupakan dengan makhluk. Tidak boleh kita bayang-bayangkan bagaimanakan sifat tersebut, dan tidak boleh kita takwil-takwilkan, dan tidak boleh kita menolaknya. Kata Imam Syafi'i, wa alal khawatir an tuhita, tidak bisa lintasan akal pikiran kita meliputi bagaimana sifat-sifat Allah tersebut. Wa alal uqul an taqil illa ma wasafa bi nafsahu au ala lisani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akal itu hanya bisa menetapkan apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak apa?
mengada-ada yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian riwayat yang berikutnya masih dari Ar-Rabi' bin Sulaiman, qala Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, man qala Al-Qur'an makhluk fahuwa kafir. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir. Ini adalah akidah Ahlussunnah, yaitu mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah apa? Kalamullah, firman Allah, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamallah. Apabila ada seorang musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah, yaitu apa? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah kalam Allah, dan kalam Allah adalah sifat Allah, bukan makhluk. Ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ketika munculnya aliran filsafat, ilmu kalam, mulai muncul akidah yang menyimpang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka ijma' ulama Ahlussunnah mengatakan Al-Quran kalamullah, dan barang siapa mengatakan makhluk maka dia kafir. Namun seperti yang kita sampaikan tadi, ini hukum secara umum, global. Adapun person-personnya tidak bisa langsung dikafirkan. Contoh yang konkret, Imam Ahmad rahimahullah, pada 3 masa kekhalifahan, beliau dipenjara, disiksa karena beliau tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. 3 kekhalifahan itu punya undang-undang kufur yang mengatakan Al-Quran makhluk. Yang nggak mau mengatakan Al-Quran makhluk dipenjara, disiksa. Di antaranya Imam Ahmad, 3 kekhalifahan dipenjara. Namun Imam Ahmad tidak mengkafirkan khalifah-khalifah tersebut. Karena apa? Imam Ahmad menganggap mereka masih jahil, terkena syubhat. Inilah kaidahnya Ahlussunnah. Ucapannya divonis kufur, keyakinannya divonis kufur besar. Orangnya nggak mesti dikafirkan. Ini sekali lagi bedanya Ahlussunnah dengan kelompok Al-Khawarij. Kalau kelompok Khawarij, langsung pemimpin ini, presiden ini kafir, murtad dan sebagainya. Inilah bedanya sekali lagi Ahlussunnah dengan kelompok Al-Khawarij. Imam Ahmad contohnya, undang-undang dasarnya negara waktu itu kufur besar, mengatakan Al-Quran makhluk. Namun Imam Ahmad bahkan tetap masih mendoakan khalifah yang masih meyakini ucapan-ucapan kufur tersebut. Kemudian ada satu riwayat panjang, kita lompati karena ini waktunya sangat terbatas. Ini aja masih 1 poin padahal 6 poin, masih 2 padahal waktunya sangat singkat. Kita singkat ucapan di sini. Wa qala rahimallah, dalam Mukhtasar Ulu Imam Zahabi meriwayatkan Imam Syafi'i pernah berkata, al-qaulu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu 'alaiha alladziina ra'aituhum mislu Sufyan wa Malik wa ghairahuma al-iqraru bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, as-sunnah yang aku berpegang teguh dengannya. Kata-kata as-sunnah, kata para ulama, kalau yang dimaksud di sini adalah al-aqidah, Kata-kata as-sunnah itu kalau dimutlakkan ada 4 maknanya. As-sunnah bisa bermakna metode kehidupan Nabi SAW secara umum. Seperti Rasul bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Sunnah di situ yang dimaksudkan adalah apa? Metode hidupnya Rasul. Alaikum bisunnati, peganglah sunnahku, yaitu metode kehidupan Rasul secara umum. Sunnah bisa berarti mustahab, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tinggalkan tidak berdosa. Ini sebagaimana istilah ulama fiqih. Ada pula as-sunnah maknanya al-hadis, sinonim dengan al-hadis, ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat, pribadi atau fisik Rasulullah SAW, sinonim dengan al-hadis. Ada pula as-sunnah maknanya al-aqidah, dan itu yang sering diucapkan oleh para ulama-ulama ketika mengarang kitab akidah. Mereka namakan apa? Kitab as-sunnah. Seperti Imam Ahmad punya kitab Ushulus Sunnah tadi, Imam Al-Barbahari punya Syarhus Sunnah,
Imam Ibn Abi Zamanin punya kitab Usul Sunnah juga, Imam Tabari Sharihus Sunnah, dan masih banyak lainnya. Intinya di sini Imam Syafi'i mengatakan as-sunnah allati ana 'alaiha, akidah yang aku pegang dan aku melihat para ulama-ulama sebelumku juga berpegang teguh dengannya, seperti Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri. Yang pertama mengatakan yaitu ikrar terhadap 2 kalimat syahadat. Kemudian kata Imam Syafi'i, ya, wa annallaha ala arsyihi fi samaihi, dan bahwasanya Allah ada di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Ini akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ya, namun sangat disayangkan banyak dari yang mengaku Syafi'iyah ya tidak mengetahui atau menyimpang atau menyelisih Imam Syafi'i dalam akidah yang seperti ini. Padahal ini sangat jelas dari ucapan Imam Asy-Syafi'i bahwasanya Allah ada di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Dan dalil-dalil kata ulama tentang Allah ada di atas langit lebih dari 1000 dalil, baik dari ayat, dari hadis, ucapan para salaf, dalil fitrah dan sebagainya. Ya, yang sudah kita sampaikan tadi, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itu dalam 7 ayat ulama tabi'in mentafsirkan Allah tinggi di atas arsy. A'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Namanya turun dari mana ke mana? Atas ke bawah. Ya, ilayyas adul kalimut thayyibu, kepada Allah lah naik ucapan-ucapan yang baik. Namanya naik dari mana ke mana? Semuanya mengarah Allah ada di atas langit, bukan di mana-mana. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan ini adalah ijma' para ulama salaf, seperti yang diucapkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan, kunna wattabi'una mutawafirun naqulu annallaha fis sama'. Kami dan para tabi'in sepakat mengatakan Allah ada di atas langit. Ya, namun sekali lagi akidah yang sangat gamblang terang benderang ini masih banyak di antara kaum muslimin yang menyelisihinya. Padahal ini sekali lagi juga yang ditekan kalau Imam Syafi'i rahimahullah, anallaha ala arsy fi samaihi, Allah ada di atas arsy, di atas langitnya. Yaqrubu min khalqihi kaifa yasha, namun Allah dekat dengan hambanya sesuai dengan kehendaknya. Ya, mungkin ada syubhat yang mengatakan, loh, kalau Allah di atas langit bagaimana dengan ayat yang mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yang pertama, ulama tafsir mengatakan kata-kata nahnu di situ ada 2 penafsiran. Ada yang mengatakan nahnu itu malaikat, yaitu ketika malaikat mau mencabut nyawa lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Karena ayat selanjutnya mengatakan id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Karena ayat dalam surat Qaf tadi berkaitan dengan malaikat. Kalau ini sudah jelas masalahnya, nggak ada dipermasalahkan. Kalau ditafsirkan nahnu itu adalah Allah, maka para ulama mengatakan kata-kata dekat nggak mesti harus apa? Nempel, ya, nggak mesti harus apa? Berdampingan. Seperti kata para ulama, dan ini diucapkan oleh Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Fiqhul Akbar pernah membantah syubhat tersebut dengan mengatakan hal ini, kata-kata dekat, Allah dekat dengan hambanya, itu nggak mesti nempel seperti ucapan kita ya kepada orang yang kita tinggalkan di luar kota. Ya, mungkin seperti kita musafir meninggalkan keluarga, kita telepon, kita SMS, kita WA mengatakan ya bahwasanya engkau selalu dekat denganku di mana saja aku berada. Nggak harus nama dekat apa? Nempel. Contoh ya, Surabaya dengan ya Pamekasan dengan Madura itu dekat, apakah nempel? Ada apa? Ya, ada laut yang memisahkannya. Demikian pula Jawa dengan Bali dekat, namun nggak harus apa? Nempel. Jadi kata-kata wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu memang Allah dekat. Namun dekatnya itu bukan berarti apa? Nempel, bukan di mana-mana, tidak. Allah ada di atas arsy, namun Allah Maha Kuasa dekat dengan hambanya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Allah ma'ahum aina makanu, bersama hamba-hambanya di mana saja hamba itu berada. Tidak mengharuskan apa? Di mana-mana dempet ataupun berdampingan. Kemudian kata Imam Syafi'i, wa yanzilu ila sama'i dunya kaifasya,
Allah turun ke langit dunia sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Sebagaimana kata Rasul tadi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunia. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kita tetapkan apa adanya. Allah turun, namun turunnya Allah tidak sama dengan turunnya hamba ataupun makhluk. Nah, kemudian riwayat yang berikutnya, Anil Jarudi qol dzukira inda Syafi'i Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Pernah disebutkan kepada Imam Syafi'i seorang yang bernama Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Faqala, Imam Syafi'i pun mengatakan, ana mukhalifun lahu fi kulli syai'. Aku menyelisihi orang ini dalam segala hal. Ya. Ini salah satu pelajaran berharga bagi kita, yaitu adanya ketegasan terhadap mereka-mereka yang menyimpang, terutama dalam masalah al-aqidah. Ya. Tidak boleh mengatakan, oh, yang penting sama-sama muslim, yang penting sama-sama untuk kita memperjuangkan Islam. Tidak, ya. Kalau salah dikatakan salah, apalagi dalam masalah al-aqidah, ya. Karena ini untuk menyelamatkan umat dari kesesatan. Jangan sampai semua golongan yang sesat pun dikatakan benar, ataupun dikatakan oh, tidak ada masalah, kita bersatu. Tidak, ya. Harus ada wala wal bara, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku menyelisihi Ismail bin Ibrahim al-Ulayyah atau Ibrahim bin Ismail al-Ulayyah. Kenapa demikian? Di antara di sini beliau mengatakan, wa fi qauli la ilaha illallah lastu aqulu kama yaqul. Aku tidak mau mengatakan seperti yang dia katakan. Ana aqulu la ilaha illallah alladzi kallama Musa alaihi salam takliman min wara'i hijab. Aku mengatakan tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, yang mana Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya ucapan dari belakang hijab. Wa dzaka yaqulu la ilaha illallah alladzi khalaqa kalaman asma'ahu Musa min wara'i hijab. Namun Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah mengatakan Allah itu berbicara dengan Nabi Musa, bukan berbicara sesuai dengan sebenarnya. Namun Allah menciptakan pembicaraan yang didengar oleh Musa. Alias Allah itu nggak bisa bicara, kata Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah. Orang ini menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syafi'i pun dengan tegas mengatakan, aku menyelisihi orang tersebut. Jadi sekali lagi ini adalah pelajaran berharga bagi kita, dalam masalah akidah. Tidak ada kata basa-basi, tidak ada kata-kata ikhtilafu ummati rahmah. Jangan mengatakan imam-imam saja bisa berselisih dan bisa bertoleransi. Itu dalam masalah fikih, dalam masalah akidah mereka tegas, dan mereka tidak berselisih dalam masalah apa? Al-aqidah, Namun sebagian orang ingin mengkiaskan toleransi mereka dalam perselisihan masalah fikih dengan masalah al-aqidah. Tidak benar sama sekali. Imam Syafi'i, Imam Ahmad sangat tegas dalam masalah apa? Al-aqidah. An Rabi bin Sulaiman, kemudian ini poin yang terakhir tentang pembahasan tauhid asma wa sifat. An Rabi bin Sulaiman qala, dari Rabi bin Sulaiman beliau berkata, hadartu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ja'atu rik'atun minas Sa'id. Kata Rabi bin Sulaiman, aku pernah menemui Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada waktu itu datang surat dari tempat namanya As-Sa'id, yang di situ ada tulisan mataqulu fi qouli ta'ala. Apa pendapat engkau wahai Imam Syafi'i tentang firman Allah? Kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka itu pada hari kiamat tertutupi dari melihat Allah. Surat Al-Mutaffifin ayat 15. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, falamma hujibu haula fi sukhti kana hada dalilan ala annahu yarawna fir ridha. Kalau para penghuni api neraka itu terhijabi, tertutupi dari melihat Allah, ketika Allah dalam keadaan murka, maka ini dalil Allah dilihat oleh orang-orang beriman dalam keadaan ridha. Ini adalah akidah Ahlussunnah, bahwasanya Allah itu dilihat ketika di surga oleh orang-orang yang beriman. Adapun di dunia
tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, siapapun, baik malaikat ataupun baik nabi ataupun para wali, tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidu waladi Adam, tuannya anak Adam, Nabi Muhammad SAW, ketika ditanya oleh Abu Dzar, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu ketika Isra wal Mi'raj? Kata Rasul, "Nurun anna arah." Ada cahaya yang menghalangiku untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa alaihissalam, manusia terbaik pada zamannya, ketika berdialog dengan Allah di Bukit Tur, Nabi Musa meminta, "Rabbi arini anzur ilaik." Wahai Allah, Rabbku, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Allah menjawab, "Lantarani." Di dunia ini engkau tidak akan mungkin bisa melihat diriku. Walakin undur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Namun coba lihatlah ke gunung itu. Kalau dia masih tetap kokoh, ketika aku memperlihatkan diriku kepadanya, engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung tersebut, gunung itu hancur. Kata para ulama, gunung aja yang kokoh hancur ketika melihat Allah di dunia, apalagi manusia. Makanya karena rahmatnya Allah di dunia, manusia tidak mungkin bisa melihat Allah. Sebagaimana kata Rasul, "Innakum lan tarana rabbakum hatta tamutu." Kalian tidak mungkin bisa melihat Allah, Rabb kalian, sampai kalian mati. Di dunia tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Kalau ada yang mengaku bisa melihat Allah, ini dusta. Karena ini adalah apa? Yang telah Allah firmankan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Lan tarani." Adapun di surga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan melihat kepada wajahnya di surga kelak. Adapun di surga, Allah memberikan kekuatan kepada hamba-hambanya untuk bisa melihat kepada dirinya. Makanya Rasul mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatih." Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian, yaitu di akhirat, sebagaimana kalian melihat kepada bulan di kala purnama, kalian tidak saling berdesak-desakan. Dalil tentang Allah dilihat oleh orang beriman pada hari kiamat ini banyak sekali dari ayat ataupun dari hadis. Di antaranya ayat ini, demikian pula surat Al-Qiyamah, "Wujuhu yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira." Pada hari itu wajah orang-orang beriman berseri-seri kepada wajah Rabbnya mereka melihat. Allah mengatakan, "Lilladina ahsanul husna wa ziyadah." Orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga dan tambahannya, bonusnya. Rasul mentafsirkan sendiri, aziyadah adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian akhir dari tauhid asma wa sifat menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Karena ada waktu 15 menit kurang lebih, ada poin yang kedua yang ingin kita sampaikan, yaitu masalah al-iman, tentang definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Anir Rabi' qal, dari Rabi' bin Sulaiman, beliau berkata, "Sami'tu asy-Syafi'iyya yaqul." Aku mendengar Imam Syafi'i berkata, "Al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun bil qalbi." Iman adalah ucapan dan perbuatan dan keyakinan hati. Dalil-dalil tentang hal ini banyak dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, di sini disampaikan, "Ala tara qala Allah taala wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Tidaklah Allah menyia-nyiakan imannya kalian. Yang dimaksud iman di sini kata Imam Syafi'i, yaitu salatakum, salatnya kalian. Artinya amal perbuatan bagian daripada iman. Ini dalilnya. Adapun secara lengkap ucapan, keyakinan, perbuatan termasuk bagian daripada iman, yaitu sabda Rasul dalam hadis Syu'abul Iman, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada'i thariq." Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ucapan dan perbuatan. Kemudian Rasul mengatakan, "Wal haya syu'batun minal iman." Rasa malu bagian daripada al-iman. Ini rangkaian iman ada 3.
Keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Orang yang beriman namun tidak pakai keyakinan seperti orang apa? Munafik. Ya, hatinya beda dengan lisannya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka orang munafikin mengatakan apa yang tidak ada dalam hati mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada engkau Nabi Muhammad orang-orang munafikin, mereka mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Allah tahu engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi orang-orang munafikin itu dusta. Karena apa? Mereka menyembunyikan kekafiran mereka tanpa keyakinan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keyakinan tanpa ucapan tidak ada manfaatnya juga. Seperti kata ulama, keadaan Abu Talib, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Rasul yang bernama Abu Talib, dia dalam hati sangat yakin Islam itu agama yang terbaik. Dia sempat menyenandungkan 2 bait syair. Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Sungguh kata Abu Talib, sungguh laqad alimtu, aku yakin, aku tahu agama Nabi Muhammad sebaik-baik agama manusia. Namun kenapa dia enggak masuk Islam? Dia mengatakan laulal malamatu aw hidaru masabbatin lawajatani samhan bidzaka mubina. Seandainya aku tidak takut celaan, khawatir dengan cemoohan, dengan caci makian orang-orang kafir Quraisy, engkau akan mendapatiku masuk Islam. Dia enggak mau masuk Islam karena ikut ajaran sungkanisme. Sungkan. Ini adalah ajaran yang sangat berbahaya, enggak enak rasanya. Masuk Islam yang lain masih kufur, yang lain masih syirik, enggak enak, sungkan. Ini ajarannya Abu padahal hatinya yakin Islam yang terbaik. Namun itulah tidak mengucapkan dengan lisannya 2 kalimat syahadat sampai akhir hayatnya. Rasul pun tetap mendakwai, namun dia tetap berpegang dengan ajaran sungkanisme tadi. Ini sekali lagi adalah iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah harus dengan hati, dengan ucapan. Namun nggak cukup hati, keyakinan dalam hati, ucapan lisan, namun harus dengan al-amal. Makanya Allah sering menggandengkan antara al-iman wal amal. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilu as-shalihat. Kecuali orang beriman. Apakah cukup iman saja yakin? Tidak cukup, harus dengan al-amal wa amilus shalihat. Kata para ulama, dicantumkannya hal ini dalam kitab-kitab akidah ini diantaranya untuk membantah kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dalam masalah definisi iman. Ada kelompok namanya Jahmiyah mengatakan iman itu hanya sekedar makrifah, mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah maka dia mukmin. Dibantah oleh para ulama, kalau iman hanya sekedar mengenal, iblis itu mengenal Allah. Apakah iblis mukmin? Naudzubillah min dzalik. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib, mereka mengenal Allah. Apakah dikatakan mereka mukmin? Tidak. Enggak cukup mengenal Allah dikatakan mukmin. Ada pula kelompok yang mengatakan iman itu hanyalah atasdik, membenarkan. Ini juga tidak benar. Karena apa? Abu Thalib membenarkan, namun dia tidak mengucapkan, tidak mengamalkan, tetap dia musyrik. Ada pula kelompok yang mengatakan iman itu hanya sekedar ucapan dan keyakinan yang dikenal dengan istilah kelompok Murji'ah. Mereka tidak mengatakan amal bagian daripada iman. Bahkan mereka mengatakan imannya orang fasik sama dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa? Iman hanya ucapan dan keyakinan. Iman nggak bisa bertambah kata mereka. Iman satu kesatuan. Ini ucapan yang sesat. Karena apa? Allah menggandengkan amal dengan al-iman yang menunjukkan amal bagian daripada al-iman. Dan keyakinan seperti ini masih dipegang oleh sebagian kaum muslimin, meskipun bukan namanya Murji'ah, namun mungkin namanya Fatimah, atau namanya yang perempuan-perempuan ketika diperintah untuk berhijab, dia berkeyakinan yang penting hatinya
baik, yang penting hatinya berjilbab. Nah, ini adalah apa? Warisan ajaran Murji'ah. Ketika orang laki-laki disuruh sholat, ya, dia berdalil yang penting hatinya baik. Disuruh puasa, yang penting hatinya baik meskipun nggak puasa Ramadan. Ini sekali lagi ucapan yang sesat, warisannya kelompok Murji'ah. Adapun Ahlussunnah mengatakan iman itu harus dengan keyakinan, ucapan dan amal perbuatan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini juga keyakinan Ahlussunnah. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Kelompok Khawarij, ya, yang sudah kita sampaikan tadi, itu punya keyakinan iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Kata mereka iman itu satu kesatuan. Kalau satu lepas hilang kafir. Ya, makanya orang-orang Khawarij, kelompok teroris itu gegabah mengkafirkan karena di antara keyakinan mereka iman itu la yataba'at, iman tidak bercabang, tidak berbilang. Kalau satu runtuh murtad, kafir, halal darahnya. Naudzubillah min dalik. Ya, makanya mereka sejak dahulu mengkafirkan pelaku dosa besar. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-khawarij awwalu man kaffara ahlal kabair. Bahwasanya kelompok khawarij adalah kelompok pertama yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar seperti zina, mencuri, merampok, membunuh itu mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Orang-orang yang berbuat dosa besar dia dikatakan mukmin namun berkurang keimanannya, tidak kafir. Adapun kelompok Khawarij mengatakan kafir karena apa? Iman nggak bisa bertambah, bisa berkurang. Iman satu kesatuan, satu hilang, hilang semuanya. Makanya ditegaskan di sini iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dalilnya banyak sekali juga dalam ayat atau hadis. Di antaranya Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman yang sesungguhnya apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Iman bisa bertambah yaitu dengan ketaatan. Ya, dengan kita belajar ilmu agama. Ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad dalam kitab beliau Asbab Ziyadatil Iman menyampaikan di antara cara atau kiat menambah keimanan yaitu dengan belajar ilmu agama. Di antara ilmu agama yang dipelajari untuk menambahkan keimanan, belajar Al-Quran, belajar tauhid asma wa sifat, itu di antaranya. Kemudian banyak melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga mentadaburi alam semesta. Ini di antara kiat menambahkan keimanan. Adapun iman kata beliau, kata Imam Syafi'i, wayangkus bisa berkurang. Di antaranya berkurang dengan kemaksiatan. Syekh Abdul Razak juga dalam kitabnya tadi menyebutkan ada dua faktor iman kita bisa berkurang. Faktor ekstern dan intern, faktor dari dalam dan dari luar. Bagaimana iman kita bisa berkurang? Ada faktor intern dari dalam diri kita sendiri. Di antaranya kejahilan. Orang jahil ini kalau nggak tahu mana maksiat, mana taat, dia akan jatuh ke dalam maksiat, akan berkurang keimanannya. Atau dia lalai, tahu cuma dia lalai atau lupa, ini bisa mengurangi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor intern juga yaitu hawa nafsu. Setiap manusia punya hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa menyuruh kepada kejelekan. Kemudian yang keempat kata beliau, maksiat yang dilakukan oleh orang itu bisa mengurangi keimanannya. Adapun faktor ekstern, faktor dari luar orang itu yang bisa mengurangi keimanannya, di antaranya fitnah dunia. Karena tamak dengan dunia, nggak mau ngaji, nggak mau beramal saleh, nggak mau bersedekah, karena tamak dengan dunia. Ini bahaya, fitnah dunia. Makanya Rasul mengatakan ittaqud dunya, takutlah kalian dengan apa? Dunia, karena ini bisa apa? Menarik orang kepada kemaksiatan. Kemudian yang kedua, teman yang jelek. Jelek bukan wajahnya, bukan tampangnya, namun apa? Jelek akidahnya, jelek manhajnya, jelek akhlaknya. Ini yang akan bisa menarik orang kepada kejelekan. Orang Arab mengatakan as-sahib sahib.
Sahib, sahabat, teman dekat, itu sahib bisa menarik, di antaranya menarik kepada kejelekan. Naudzubillah min dzalik. Makanya Rasul mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Setiap orang itu sesuai dengan keadaan agama teman dekatnya, sahabat karibnya. Maka selektiflah salah seorang di antara kalian dalam mencari teman. Seperti tadi, Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, kekal dia dalam api neraka selama-lamanya meskipun Rasul terus mendakwainya. Di antara sebabnya dia berteman dengan teman-teman yang jelek, sampai matinya dia dibisikkan untuk berbuat kesyirikan, untuk tetap dalam keadaan syirik. Kenapa dia mati dalam keadaan syirik? Di antaranya karena punya sahabat-sahabat yang jelek. Naudzubillah min dzalik. Ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Wallahu taala alam. Masih sisa 4 poin lagi dari makalah ini tentang akidah Imam Syafi'i yang insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan besok pagi insyaallah taala. Sesi kurang lebih setengah jam. Kalau ada pertanyaan tafadhalu. Nah, silakan. Yang pertama kita sampaikan bahwasanya bahaya kalau kita keliru dalam mengkafirkan sesama kaum muslimin. Ini kita bicara tentang seorang muslim yang dia jatuh ke dalam kekufuran. Ini tidak bisa dikafirkan kecuali terpenuhi di antaranya 3 syaratnya tadi, yaitu tidak dipaksa, dia punya pilihan untuk berbuat. Kalau dipaksa dia tidak sampai kepada derajat kafir, karena dalilnya tadi firman Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha, kecuali yang dipaksa. Allah mengatakan secara umum, man kafara billah, barang siapa yang kufur kepada Allah dengan berbagai macam kekufuran setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali yang dia dipaksa. Dan ulama sepakat yang dipaksa tidak keluar dari Islam selama dia wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tetap meyakini akan keimanannya. Sekali lagi, ini adalah ijma' para ulama Ahlussunnah dengan dalil ayat tadi dan juga kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Jadi kita sudah sampaikan tadi, kaidah kita hanya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun masalah kekafiran, apa yang disebut kekafiran? Ini butuh perincian panjang. Kufur akbar, kufur akbar kata ulama ada 6 macam. Kufur akbar ada 6 macam. Di antaranya kufur at-takdzib, mendustakan, misalnya mendustakan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Ini kufur akbar. Ada namanya kufur al-juhud. Kufur juhud itu kalau kufur takdzib mendustakan dengan hati dan lisan. Kufur juhud mendustakan lewat lisan namun hati meyakini, tetap hukumnya kufur akbar. Seperti kufurnya Fir'aun. Ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, itu hanya lisannya yang mengatakan, namun hatinya sebetulnya yakin Allah Rabb semesta alam. Dalilnya Allah berfirman dalam ayat yang lain, wajahadu biha wastaiqanatha anfusum dunman wa ulwa. Mereka Fir'aun dan para pengikutnya jahadu, yaitu mendustakan dengan lisan, hati meyakini. Kata Allah, wastaiqanatha anfusum, hatinya meyakini Allah Rabbnya. Itu kufur juhud. Ada lagi kufur nifak, jelas munafik. Lisannya beda dengan hatinya kufur, lisannya beriman. Ini kufur akbar juga. Yang keempat, kufur syak, ragu. Islam ini benar atau tidak? Nabi Muhammad, nabi yang terakhir ini betul atau tidak? Ragu. Ini bisa kufur akbar. Kemudian yang kelima, kufur al-i'rad, berpaling dari agama Allah, sama sekali nggak mau tahu agama Islam meskipun KTP-nya Muslim. Totalitas nggak mau tahu tentang Islam. Ini bisa kufur akbar. Kemudian yang keenam kata ulama di antara kufur besar yaitu kufur saya ulang lagi, al-i'rad, al-juhud, at-takdzib, an-nifaq, asyak, al-i'rad, al-iba wal istikbar. Kufurnya iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia kafir karena dia enggan dan sombong. Jadi sekali lagi, ini bentuk kufur-kufur besar. Adapun kufur kecil banyak.
Rasul mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitalu kufrun. Mencaci orang muslim itu kefasikan, memeranginya kekafiran. Kata ulama, kufur kecil, gak mengeluarkan dari Islam. Wallahu a'lam. Ya, ini ada syubhat bahwasanya Al-Qur'an itu hanyalah salinan, ya, hanyalah interpretasi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Allah nggak bisa disaingi oleh seorang pun, gitu ya. Maka ini adalah ucapan orang-orang musyrikin jahiliyah, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Mudaththir. Orang-orang musyrikin mengatakan, in hadza illa qaulul bashar, tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia. Yang dimaksud adalah ucapannya Nabi Muhammad. Maka Allah mengancam dengan mengatakan, sa'uslihi saqar, aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Naudzubillah min dalik. Imam At-Tahawi dalam Al-Aqidah Tahawiyah mengatakan, Al-Qur'anu kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qaulan. Sesungguhnya Al-Quran adalah ucapan Allah, ya, darinya lah dia berasal, dari Allah lah Al-Quran itu berasal, ya, dan itu firman Allah, dan kita tidak tahu bagaimana Allah itu berbicara. Wa anzalau ala rasuli wahyan, Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya, ya, wa saddaqal mu'minun ala dzalika haqqa, dan orang mukmin membenarkan itu adalah firman Allah. Wa aikonu annahu kalamullah bil haqiqah, dan orang mukmin meyakini Al-Quran adalah kalamullah sesuai dengan hakikatnya, bukan majas, bukan interpretasi atau yang lainnya. Secara asal itu adalah kalamullah, ya, laisa ka kalamil bariyah, dan bukan seperti ucapan manusia. Kemudian Imam Tahawi mengatakan, faman sami'ahu wa za'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah, ya, ucapan manusia, maka dia kafir. Saya ulangi lagi ucapan Imam Tahawi, faman sami'ahu, barang siapa mendengarkan Al-Quran dan dia meyakini itu ucapan manusia, ucapan Nabi Muhammad, atau itu ucapan Jibril misalnya, ya, maka faqad kafar, dia telah kafir. Kemudian Imam Tahawi mengatakan lagi, wa qad zammahullah wa abahu wa au'adahu bisaqar liman qala in hada illa qaulul bashar. Dan Allah mencela, Allah mengancam orang yang mengatakan tidaklah Al-Quran itu ucapan manusia dengan firman-Nya sa'uslihi saqar. Jadi ucapan itu ucapan kufur besar, namun orangnya perlu dinasihati. Mungkin dia jahil meskipun bergelar ustadz. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan sikap seseorang yang menuduh orang yang tidak mengerjakan sholat dan lainnya dikatakan kafir, padahal dirinya sendiri tidak mau sholat dan lainnya? Dia berkata, bagaimana saya mau sholat, orang saya sholat dikatakan nyembah yang lain, dan berkata tidak sesuai dengan apa yang dia tuduh. Yang pertama, ya, seorang muslim kita katakan tadi, namanya iman harus dengan ucapan, keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Diantaranya dengan apa? Sholat. Ya, orang muslim kewajibannya sholat sehari 5 waktu. Adapun orang tidak sholat, apakah hukumnya kafir atau tidak? Ini ada khilaf sejak zaman 4 imam ahli sunnah diantaranya. Ya, Imam Ahmad mengkafirkan orang yang nggak mau sholat. Ya, nggak mau sholat wajib maksudnya. Adapun Imam Syafi'i tidak mengkafirkan. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam As-Sabuni dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Beliau meriwayatkan perselisihan di antara ulama ahli-sunnah tentang masalah ini. Imam Syafi'i tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat. Ya, dan ini insya Allah yang lebih rajih, yang lebih apa? Lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dikatakan kafir. Namun bukan berarti meremehkan. Kita meremehkan sholat, tidak. Bahkan Imam Syafi'i meskipun beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, namun beliau berfatwa orang yang nggak sholat wajib itu berhak dihukum mati. Itu dinukilkan oleh Imam As-Sabuni dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Betul nggak kafir, namun hukumannya berat. Yang berat menghukumi tentunya apa? Pemerintah, pemimpin kaum
muslimin, bukan setiap orang langsung bunuh-bunuh aja ya. Intinya sekali lagi, pendapat yang rajih yang kuat ya, ini tidak mengeluarkan dari Islam, akan tapi hukumnya berat karena ini masalah apa? Rukun Islam yang kedua, ibadah yang termulia setelah dua kalimat asyhadah. Wallahu a'lam. Ya, yang pertama sudah kita sampaikan tadi, akal kita sangat terbatas. Ini nggak usah pakai Imam Syafi'i. Tadi sudah kita tanya tadi, akal antum sudah pernahkah sampai kepada hakikat roh antum? Sampai? Sudah pernah sampai? Ya, nggak mungkin akan sampai. Karena Allah yang mengatakan, Allah yang menciptakan akal, Allah tahu akal terbatas. Para ulama-ulama tadi, ya, ulama-ulama tadi hanya ya menjabarkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran. Bahwasanya akal kita terbatas. Di antara dalilnya surat Al-Isra Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu dzalika kana an mas'ula. Jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak mengetahui, tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan apa? Ditanya oleh Subhanahu wa taala. Akal kita terbatas. Allah yang mengatakan demikian, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya, dan orang muslim kalau mau ya yang sejati, yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana para sahabat dahulu, mereka adalah orang yang paling pandai, bukan seperti yang antum katakan dumulai naudzubillah min dalik. Ketika turun ayat tentang nama dan sifat Allah, tentang ahkam, mereka apa sifatnya? Sami'na wa ata'na. Ya, enggak nyeleneh, enggak ngeyel. Tidak apa? Wah, nggak masuk akal. Kita mau berpikir dulu kita apa manfaatnya, apa ruginya. Seperti misalnya ketika Allah turunkan ayat haramnya khamr, padahal mereka adalah orang yang paling suka dengan khamr pada waktu itu. Namun ketika mereka tahu ayat turun haramnya khamr, innamal khamru wal maisir dan seterusnya, langsung apa? Sami'na wa ata'na. Tidak berpikir, kenapa kok dilarang ya? Nah, ini adalah apa? Sifat orang-orang yang meminteri Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim yang sejati, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang mukmin tidak selayaknya mukmin dan mukminah ketika datangnya perkara dari Allah, hukum dari Allah, untuk dia mengatakan kecuali sami'na wa ata'na. Ini sifat orang mukmin yang sejati. Bukan apa hikmahnya, kenapa dan sebagainya. Artinya apa? Lama cari hikmah, namun tidak amal-amal. Itulah tadi yang kita katakan tadi, yaitu apa? Orang yang hanya ucapan dan keyakinan, namun tidak pakai amal. Karena apa? Ribut dengan akal-akalannya tadi. Sedangkan akal sudah kita sampaikan tadi, sebagaimana anggota tubuh semua manusia ada batasannya. Jadi sekali lagi, seorang muslim yang bijak, yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat, cukup sami'na wa ata'na tentang ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah SAW. Justru inilah yang telah dipraktekkan oleh para sahabat dan mereka yang pernah merasakan kejayaan Islam. Karena apa? Sami'na wa ata'na, nggak ngeyel, ya, nggak ngotak-atik ayat dengan akal-akalan. Makanya Imam atau Al-Khalifat Rasyid Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, laukana dinu birra'yi lakana asfal khufi aula bil masim ina ala. Seandainya agama dengan akal-akalan, maka yang dibasuh ketika wudhu, ketika kita pakai sandal atau pakai sepatu, itu yang bawah. Betul enggak? Karena apa? Yang paling kalau terkena tanah. Namun dalam Islam, kalau kita pakai sepatu kemudian wudhu, cukup membasuh yang atas, nggak pakai bawah. Karena apa? Agama dengan dalil, dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan akal. Kalau dengan akal, kata Ali bin Abi Thalib, justru kalau pakai akal apa yang dibawa? Karena akal ini bukan ukuran agama. Akal harus tunduk dengan apa? Dalil. Dan justru inilah yang menjadikan umat Islam jaya. Karena apa? Sami'na wa ata'na. Namun sekarang ini ketika banyak cendekiawan yang ngotak-atik agama dengan akalnya, justru Islam kaum muslimin tertindas di mana-mana. Namun para sahabat ketika sami'na wa ata'na luar biasa hasilnya, menang jaya. Dua negara dikuasa, ditaklukkan oleh mereka. Karena apa? Sami'na wa ata'na, Allah menolong mereka. In tansurullah yang surkun.
jika kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Namun ketika agama Allah diotak-atik, agama Allah dijadikan mainan, diakal-akali, maka inilah yang terjadi sekarang ini. Coba antum renungkan bagaimana as-sahabi al-jalil, manusia terbaik setelah Rasul, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana kemenangan beliau. Dalam sebuah riwayat, ketika Rasul masih hidup di akhir-akhir hidup beliau mengirim pasukan Usama ke negeri Syam yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sebelum mereka sampai di negeri Romawi untuk perang, Rasul meninggal dunia di kota Madinah. Diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Orang-orang Arab Badui di luar kota Madinah murtad dan mereka mau menyerang kota Madinah. Umar bin Khattab, para sahabat yang lain memberi masukan kepada khalifah, wahai khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang itu mau menyerang kota Madinah. Di kota Madinah nggak ada pasukan atau kurang pasukannya karena diutus ke negeri Romawi. Pulangkan mereka, secara apa? Logikanya kan seperti itu. Pulangkan mereka karena pasukan orang-orang ini mau menyerang kota Madinah. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq yang darah dan dagingnya bersatu dengan samina wa ta'na? Kata Abu Bakar As-Siddiq, fa walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, lau jaratil kilab ala arjuli azwaji Rasul sallallahu alaihi wasallam maradatu jaisan arsalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wala halaltu liwa'an aqadahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya anjing-anjing itu mengerumuni kaki-kaki para istri Rasul SAW, aku tidak akan memulangkan pasukan yang diutus oleh Rasul, dan aku tidak akan mungkin menurunkan bendera yang dikibarkan oleh Rasul SAW. Apa hasilnya? Pasukan Usama menang di Romawi, orang-orang murtad di kota Madinah atau di luar kota Madinah kalah, tidak jadi apa? Menyerang. Kenapa? Inilah akibat sami'na wa ata'na dengan apa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi kembali ke jalan para sahabat, umat Islam akan jaya. Jangan mengomentari Rasul, jangan mengomentari para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslah awalaha. Umat Islam sekarang ini, akhir zaman ini tidak akan baik, tidak akan jaya, tidak akan mulia, tidak akan menang kecuali dengan mengikuti jejak para sahabat generasi pertama umat Islam. Wallahu ta'ala alam. Apakah boleh seorang tokoh agama, tokoh masyarakat mengatakan, kalau kalian nggak sholat, nanti kalau mati saya nggak mau mensolati kalian? Secara asal, seperti yang kita sampaikan tadi, yang rajih, yang benar dari pendapat ulama, orang yang nggak sholat tidak kafir, artinya masih muslim. Kalau masih muslim, dia punya hak untuk disolati. Artinya kaum muslimin ada kewajiban mensolati orang yang selama hidupnya tidak sholat. Namun memang sebagian kata ulama yang merupakan tokoh masyarakat boleh nggak ikut mensolati. Seperti Rasul dulu tidak mau mensolati orang yang masih punya utang ketika meninggal dunia. Bukan diharamkan, tidak, cuma memberikan efek jera kepada yang lainnya. Cuma nggak boleh sampai mengatakan yang lain nggak boleh sholat, nggak boleh, karena tetap dia masih apa? Masih muslim. Kalau usahanya saja, cuma selayaknya ketika menasihati orang untuk sholat, jangan dengan memakai kata-kata itu, semakin akan menjauhkan orang dari sholat nantinya. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekali lagi, secara asal boleh-boleh saja dia nggak ikut mensolati, cuma jangan melarang orang lain untuk mensolati. Wallahu a'lam. Cukup? Saya rasa cukup sekian. Insyaallah masih ada sesi yang kedua ba'da salat subuh insyaallah taala. Kurang lebihnya ana mohon maaf, wa jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.